Berat. Oh, Mau mulai? Selamat pagi, Bu Via. selamat pagi, Bu Fahla. Oke, Ibu. Ibu sehat, Bu? Haris ini sehat, Ibu. Oh ya, puji syukur. Alhamdulillah ya, Bu ya. Gimana, Ibu? Iya, mohon maaf, Ibu. Saya datang ke ruangan Ibu. Saya ingin menceritakan terkait dengan pembelajaran proyek IPAS di kelas saya, kelas 10 TKN. Oh, begitu. Iya, baik, Ibu. Gimana nih, Bu? Ada cerita apa nih? Iya, baik, Ibu. Saya di kelas saya, kelas 10 TKN itu, mapel project IPAS kurang lebih 6 jam, Ibu. Jadi 3 jam awal pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Semua peserta didik dapat mengikuti apa yang saya sampaikan. Tapi setelah 3 jam berakhir, ada jam istirahat dan jam istirahat masuk, pembelajaran berlangsung, tapi saya menemukan kurang lebih 2 sampai 3 siswa ada yang malas mendengarkan apa yang saya akan jelaskan kepada mereka. Bahkan ada yang membaringkan kepala di atas meja karena katanya jenuh atau mengantuk karena sudah Oh, jam terakhir. ya, ya, baik, Ibu. Oke, Ibu ya, makasih banyak nih Ibu sudah menyampaikan ke saya selaku wali kelas ya, Bu ya, karena anak Ibu anak saya juga ya, Bu ya. Iya, Ibu. Ibu sudah menyampaikan bahwa tujuan percakapan kita kali ini adalah untuk menyampaikan hal yang terjadi di anak-anak kita ya, Bu ya. Saya pengen tahu nih, Bu, kira-kira kenapa itu anak-anak bisa sampai malas-malasan gitu di kelas ya, Bu ya? Iya, baik Ibu, berdasarkan pengamatan saya Ibu di kelas saya, Mhm. karena kurang lebih 6 jam waktu yang begitu panjang, saya boleh menyimpulkan dari, gerak-gerik mereka ternyata anak ini jenuh di 3 Mhm. jam terakhir sehingga membuat motivasi belajar mereka, menjadi menurun. Jadi mereka tidak aktif dibandingkan dengan 3 jam awal itu. Oh, baik. Jadi karena ada waktunya itu 6 jam, 3 jam, pertama lumayan aktif ya, Bu, ya, namun Iya 3 jam aktif, iya. itu anak-anak kurang partisipatif begitu ya? Iya, karena, jam kami masuknya itu di jam istirahat tuh di jam 1. Dari jam Mmm, 1 itu kita start kurang lebih sampai 3:30 dan oh, ya. begitu lama waktunya, kemudian tambah lagi dengan cuaca, jadi saya melihat, "Oh, ini anak ini dia kayak malas mendengarkan apa yang saya, sampaikan kepada mereka." Iya, iya, Bu. Kegiatan di pelajaran project IPA sendiri ini seperti apa, Bu, gambaran kegiatannya? Iya, baik Ibu, di mata pelajaran project IPAS, di mana, pelajaran ini ada digabungkan beberapa mata pelajaran, di Mmm, antaranya ada kimia, fisika, mhm, dan biologi. Dan iya. kebetulan saya, guru pada project IPAS yang mengasuh mata pelajaran biologi. Jadi, kami change, jadi ketika pembelajaran biologi selesai, diganti lagi dengan, guru kimia, begitu pula dengan guru fisika. Oh, jadi seperti itu ya. Baik, Ibu. Menurut Ibu kan tadi anak-anak motivasinya menurun karena jenuh ya, Bu, ya. Kira-kira, apa namanya, sejauh ini nih, apa yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi situasi ini, Bu? Iya, baik. Sejauh ini yang saya sudah lakukan sebagai guru mapel pada bidang studi, projek IPAS biologi, saya memanggil anak tersebut, saya melakukan pendekatan kepada mereka, saya menanyakan, "Kenapa anak, pada saat pembelajaran projek IPAS di 3 jam terakhir, anak lebih cenderung tidur, malas mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru?" Ternyata anak tersebut mengatakan bahwa, "Ibu, kami sudah jenuh, kita Mmm, belajar 6 jam, kurang lebih 6 jam nih, mhm, saya sudah capek." Makanya mereka menunjukkan dengan sikap malas mendengarkan ketika saya menjelaskan, mereka membaringkan kepalanya di atas meja, tapi, mhm. saya tetap melakukan, pendekatan kepada mereka, Ibu. Oke, baik. Hebat sekali Ibu. Ibu sudah melakukan pendekatan, sudah mengajak anak-anak ngobrol gitu. Tapi menurut Ibu apakah itu sudah efektif untuk mengatasi menurunnya motivasi siswa itu, Bu? Iya, menurut saya, eee
Pendekatan yang saya lakukan dengan memanggil anak tersebut belum efektif, tapi saya akan melakukan berulang-ulang kali dengan memberikan motivasi atau dorongan kepada anak tersebut sehingga, dia termotivasi dari dirinya. Ketika Mhm. pembelajaran project IPAS dia punya kesadaran, "Oh, saya harus mengikuti," karena dia memiliki kesadaran dari pribadinya. Oh iya, baik Ibu, bagus sekali Ibu. Apakah ada cara lain juga Bu yang bisa Ibu lakukan selain memberi motivasi kepada anak tersebut Bu? Iya, selain memberikan motivasi kepada anak tersebut, saya coba melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri. Oh, Mhm. bagaimana pembelajaran ini sehingga, peserta didik ini tidak merasa jenuh. Jadi saya mulai berpikir, saya merefleksikan, apa yang saya sudah lakukan di kelas itu dan ternyata, saya menemukan satu ide, di mana saya bisa mendesain, pembelajaran, project IPAS, pada mapel biologi semenarik mungkin. Jadi saya menentukan metodenya, model pembelajarannya, kemudian saya bisa menyajikan dalam bentuk games ketika pada saat mereka berdiskusi di 3 jam terakhir. Oh iya, keren sekali Ibu idenya. Jadi Ibu tadi yang pertama Ibu sudah memberikan pendekatan ya Bu ya, dengan memberikan motivasi kepada siswa supaya dari siswa itu muncul motivasi intrinsik ya Bu ya. Kemudian yang kedua Ibu juga merefleksi diri Ibu sendiri, Ibu hebat sekali. Ibu pun paham bahwa Ibu harus apa namanya, mengubah atau memperbaiki desain dan metode pembelajarannya Ibu. Ibu hebat sekali, keren. Menurut Ibu nih, kapan kira-kira nih, itu Ibu akan mulai menerapkan hal itu, Bu? Ya, menurut saya ingin menerapkan, yang seperti menerapkan model pembelajaran, itu saya rencanakan di minggu depan pertemuan berikutnya. Oke, berarti Ibu langsung langsung udah solusinya langsung Ibu terapkan ya, Bu, ya, di Iya minggu iya. depan, Bu? Oke, baik, Ibu. Ya, syukurlah ya, Bu, ya, kita bisa berbagi, Ibu juga sudah punya rencana aksi Ibu mau segera diterapkan di pekan depan, mudah-mudahan, segera tercapai ya, Bu, ya, dan ada peningkatan yang signifikan. Iya, baik Ibu. Saya berharap apa yang, saya rencanakan, dapat meningkatkan motivasi belajar kepada 2 atau 3 siswa yang malas pada saat pembelajaran project IPAS. Iya iya, semoga Ibu dan Bu bahkan bisa memberi dampak positif bagi murid-murid yang lainnya Iya, ya, Bu. iya Ibu. Iya iya, baik Ibu. Gimana Bu, ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Sejauh ini itu saja Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dengan, adanya, komunikasi antara saya dengan wali kelas, saya dapat, menyampaikan, berbagai, masalah yang saya dapat di kelas saya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah, sama-sama dengan saya kita berdiskusi terkait permasalahan siswa, Ibu. Oke, iya baik Ibu, sama-sama Bu. Saya juga jadi lebih paham bagaimana kondisi anak-anak saya dikasih Ibu. Iya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Fahla. Sama-sama Bu Via, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Fahla. Peran yang kedua. Kita langsung kah? Langsung saja mungkin Ibu. Saya yang datang ke ruangan Ibu ya. Ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Fahla, silakan masuk Bu. Iya baik Ibu. Terima Ya, kasih Bu. silakan duduk Bu Fahla. Iya Ibu. Ibu maaf nih saya mengganggu waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Hmm. Bagaimana Ibu? Iya Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ada yang mau disampaikan nih Bu. Silakan Ibu. Baik Ibu, jadi saya ini akhir-akhir ini mendapat keluhan, mendapatkan komplain dari orang tua. Salah satu siswa saya Bu, itu ada salah satu anak yang orang tuanya, eee, tidak apa namanya ya Bu, kurang kurang puas gitu dengan cara mengajar saya di kelas. Iya. Yang pertama itu ibunya komplain soal makanan gitu. Jadi suatu hari itu anak-anak ini nih Bu, membawa bekal. Kemudian saya lihat Ibu anak itu, kan jam makan itu saya lihat, "Kenapa kamu nggak makan?" Saya tanya gitu kan Bu. Terus anaknya bilang, "Ibu, ini nasi saya
kejatuhan daun, kata dia begitu, Bu. Ya sudah saya tanya gini aja, "Itu nasinya kotor nggak?" Terus dia bilang, "Enggak." "Ya sudah kalau tidak kotor makan saja." Nah, tapi ternyata pas saya lihat di grup, Bu, itu mamanya bilang, katanya kalau bekal anaknya itu ditaburin daun sama teman sekelasnya, gitu. Saya kaget, Bu, karena anaknya bilang ke saya bukan ditaburin daun sama temannya, tapi di kejatuhan daun, gitu. Makanya ini saya lagi bingung, Bu, harus gimana ya, Bu, ya? Iya iya, baik, terima kasih Ibu Fahla sudah menceritakan, terkait dengan, anak walinya Ibu Fahla. Saya juga mendapat WA dari, orang tua yang mengatakan bahwa, bekal makanan anaknya, temannya ada, taruh daun di, bekal makanannya. Iya, kita kan sebagai wali kelas ya Ibu, sejauh ini ketika Ibu melihat, kejadian seperti itu yang terjadi di kelasnya Ibu, apa yang Ibu lakukan? Iya, sejauh ini yang sudah saya lakukan kan saya sudah merasa turun tangan ya, Bu, ya. Ada kejadian itu, saya sudah langsung tanya sama anaknya, tapi ternyata informasi yang disampaikan oleh anak ke saya dan informasi yang disampaikan oleh anak ke orang tuanya ternyata berbeda, Bu. Iya, baik. Kalau misalnya informasi yang disampaikan anak ke ibu berbeda dan, ke orang tua berbeda, tindakan apa yang harus Ibu Fahla lakukan sehingga tidak ada miskomunikasi antara Ibu Fahla dengan anak, didik Ibu dan, Ibu Fahla dengan orang tua siswa? Oh, iya ya, Bu, ya. Seharusnya saya langsung mengkonfirmasi kepada orang tua ya, Bu. Iya. Kalau tadi anaknya di sekolah ada kejadian, mungkin kalau saya menyampaikan hal ini kepada orang tua terlebih dahulu, orang tua juga tidak bingung ya, Bu. Iya, betul sekali Ibu. Kalau misalnya Ibu sudah informasikan di orang tua, berarti tidak ada permasalahan lagi Ibu. Ya Ibu, kalau begitu, kapan Ibu mengkonfirmasikan kepada orang tua Iya, siswa? baik Ibu. Berarti sekarang saya sudah paham, Bu. Saya mengerti gitu kalau ada permasalahan seperti ini, ada kejadian di kelas, harusnya saya itu langsung konfirmasi ke orang tua gitu. Mungkin konfirmasi juga ke Ibu ya sebagai Iya kepala iya sekolah iya. gitu, Ibu. Rencananya mulai saat ini saya akan melakukan hal seperti itu gitu, karena memang di kejadian di anak-anak ini bukan hanya, soal makanan, kadang ada anak yang jatuh, ada anak yang menangis karena temannya. Mungkin jika ada hal-hal yang memang itu sangat penting, harus saya segera sampaikan ke orang tuanya ya, Bu, ya? Iya, baik Ibu, ini merupakan, pembelajaran buat kita, di mana ketika kita menemukan anak yang lagi menemukan masalah, secepatnya Ibu Fala dapat konfirmasikan kepada orang tua dan kepada saya selaku pimpinan, sehingga, saya juga mengetahui, oh ternyata anak ini ada mengalami permasalahan ini. Sehingga antara orang tua dan saya sebagai pimpinan, orang tua dan Ibu Fahla tidak terjadi miskomunikasi, Ibu. Iya iya. Baik, saya akan memperbaiki komunikasi saya, Bu. Iya, baik, rencana Ibu kapan kira-kira mengkomunikasikan kepada orang tua? Rencana saya besok akan langsung saya lakukan, Bu. Saya akan langsung berkomunikasi dengan orang tuanya gitu, supaya sama-sama lega, sama-sama tenang ya, Bu, ya. Saya juga mengajar tenang, orang tua juga tenang anaknya di sekolah. Iya, baik, saya berharap besok Ibu dapat melakukan, konfirmasi dengan orang tua, sehingga permasalahan yang Ibu alami di kelasnya Ibu tidak melebar lagi ya, Ibu. Iya iya, baik. Ibu terima kasih banyak ya, Bu, ya. Saya akhirnya lega setelah berbicara sama Ibu. Iya, terima kasih juga Ibu Fahla sudah menceritakan permasalahan anaknya. Di sini, menjadi catatan buat kita ya, apalagi saya seorang pimpinan, saya harus dapat, mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah. Iya, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Terima kasih juga atas waktunya, Ibu. Saya pamit ya, Bu, ya. Iya, terima kasih Ibu Fahla. Iya, baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Akhirnya selesai. Nanti Kak Fahla crop potong kas kita pura rekaman ya, Kak. Iya, nanti diedit aja ya, Bu, yang sekiranya saya tadi lupa ada ngomong kira-kira juga. Kan nggak boleh bilang kira-kira. Iya.
Mungkin, kira-kira kan itu sebenarnya belum pasti. Iya. Nanti buat Ibu Fala tolong potong yang, agak itu bisa dipotong. Oke, Tapi nanti pasti saya minta tolong tapi ini. segitunya sudah sebegitu sudah punya skenario begitu sudah Ibu Fala? Iya, alurnya kan sudah ya, Bu, ya? Iya, sudah Alurnya. tercapai. Baru Iya. kan kita juga lagi belajar perlahan-lahan. Iya, kadang kalau dibikin kondisi kayak gini jadi deg-degan, yang Tapi tadi enak karena, semua plong mengalir begitu saja. Kita Iya iya mengikuti iya. pertanyaan dari Kak Fala. Iya iya, Ibu, lebih santai juga. Iya iya. Oke. Oke, bila sudah selesai saya matikan. Sudah selesai ya, Bu? Kita konfirmasi sudah selesai ya, Bu?